Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan event King in Black. Antagonis utama pada event ini adalah Null. Dia merupakan makhluk yang tercipta dalam kegelapan sebelum Big Bang. Jadi dia mulai eksis antara kosmos ke-6 dan kosmos ke-7. Kalau kalian ingin tahu berbagai perbuatan awal Null, silahkan tonton video kami yang berjudul Null. Kalau kalian ingin tahu tentang pergantian kosmos dari yang pertama sampai ke-8, silahkan tonton video kami yang berjudul First Firmament. Null pernah berkali-kali mencoba memanfaatkan kegelapan untuk dijadikan senjata. Apabila dia merasa kurang puas dengan hasil eksperimennya, maka dia membuangnya ke suatu kawasan angkasa yang disebut Exoteric Latitude. Dengan memanfaatkan ciptaannya yang lain yaitu simbiot, Null menebarkan teror di universe. Sampai suatu hari dia justru menjalani konflik melawan para simbiot. Ujung-ujungnya, Null dikekang oleh banyak sekali simbiot yang berjuang bersama. Pengurungan ini disebut Klintar dan seiring waktu dianggap sebagai planet. Sementara itu, salah satu zat buangan Null di Exoteric Latitude menyatu dengan seorang Kree bernama Zagdel. Zat berwarna hitam ini mendapat sebutan Exolon, sedangkan Zagdel dipanggil Raid. Berkat penyatuan dengan Exolon, Raid menjadi perkasa, mampu bertahan di tempat ekstrim, sembuh lebih cepat ketika terluka, serta tidak bisa menua, merasa lelah atau kesakitan. Selain itu, Raid bisa mengendalikan Exolon untuk menyerang musuh. Walaupun begitu, Exolon menggerogoti jiwa Raid. Jadi Raid ingin melepaskan diri dari Exolon dan mengalami kematian. Raid sendiri tidak banyak tahu tentang asal-usul Exolon, maka dia melakukan penyelidikan pada komik Web of Venom Raid. Upaya Raid ini membawanya ke Klintar. Saat sedang berjalan di daratan Klintar, Raid bisa merasakan bahwa planet tersebut ada hubungannya dengan Exolon. Tak disangka, Raid tiba-tiba mendapat penglihatan berupa seorang lelaki bernama Eddie Brock yang tak dia kenal. Di tengah kebingungan ini, mendadak Klintar hancur lebur. Rupanya Null terbebas dari kekangan para simbiot. Bahkan sekarang dia mengendalikan segala simbiot yang selama ini mengurungnya. Penyebab terbebasnya Null ini terdapat pada event Absolute Carnage, di mana terjadi pengumpulan banyak kodeks yaitu jejak genetika simbiot. Peristiwa tersebut melibatkan pula Eddie Brock yang menjadi host Venom, serta Cletus Kasady alias Carnage. Sekarang setelah Null terbebas, Raid diikat oleh simbiot. Dia sempat kaget tapi akhirnya menyadari bahwa Null merupakan majikan Exolon. Sedangkan Null sendiri tidak mengerti apa maksud Raid. Jadi Raid menyebut Null pembohong. Raid juga mengungkit-ungkit tentang Exoteric Latitude. Begitu mendengar nama kawasan tersebut, Null sontak paham dan memberi penjelasan. Exolon merupakan salah satu hasil eksperimen yang pernah dia buang. Setelah mendapat jawaban, Raid merasa hidupnya tidak lama lagi, tapi dia ingin mati dalam perjuangan. Maka dia nekat menembak Null. Dengan cepat, Null mencengkram Raid dan melepaskan Exolon dari tubuhnya. Kemudian sambil merasa gembira, Null mengubah Exolon menjadi sebilah pedang. Dalam kondisi terbebas dari Exolon, Raid meminta agar Null membunuhnya. Namun Null justru menendangnya sampai Raid terlontar dan melayang-layang. Dengan membawa pedang Exolon di punggungnya, Null beranjak pergi. Sedangkan Raid masih melayang dan menunggu ajal menjemputnya. Dalam penantian ini, Raid mengalami sesuatu yang mengejutkan. Ada cahaya dahsyat yang melesat melintasi dirinya. Momen lewatnya cahaya tersebut tidak lama, tapi Raid bisa merasakan betapa kuatnya cahaya tersebut. Selain itu, Raid mendapat sedikit tenaga serta terpikir ide untuk memberikan satu pesan terakhir. Maka dia pun berpindah menggunakan sebuah alat teleportasi yang selalu dia bawa. Dalam sekejap, Raid muncul di dekat Eddie Brock di kota New York. Dengan kondisi sekarat dan kesakitan, Raid menyebutkan nama Eddie dan menyuruhnya mendengarkan. Eddie yang tidak mengenal Raid tentu merasa terkejut. Kepada Eddie, Raid menjelaskan bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak mendatangi Eddie. Awalnya Eddie menganggap sosok yang dimaksud adalah Null. Karena keterlibatannya dalam event Absolute Carnage, Eddie memang tahu bahwa Null terbebas dan akan menjadi ancaman besar. Walaupun begitu, Raid bilang sesuatu yang dia maksud bukanlah Null, melainkan kebalikan dari Null. Sesuatu itu disebut God of Light alias Dewa Cahaya. Sayang sekali saat itu tenaga Raid akhirnya habis sehingga dia tewas dan lenyap, meninggalkan Eddie yang hanya bisa kebingungan. Sementara itu Null melakukan perbuatan yang menakutkan. Dia mengubah segala simbiot Klintar menjadi berwujud naga. Dengan diiringi banyak sekali naga ini, Null mulai bergerak melintasi angkasa menuju planet bumi. Dalam perjalanan, Null beserta pasukannya menyerang planet-planet yang mereka lewati. Proses ini tidak mendapat hambatan berat. Tidak ada yang mampu menghentikan serbuan Null. Seiring waktu, dampak tindakan Null akhirnya disadari oleh pihak Kree dan Skrull. Saat ini kedua bangsa alien tersebut telah bersatu di bawah satu pemimpin, yaitu Hulkling yang merupakan keturunan campuran Kree dan Skrull.
Dalam komik Web of Venom Empire's End, planet-planet yang berlokasi di pinggiran wilayah Kree Skrull entah kenapa tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Planet terkini yang mengalami nasib ini adalah Genarat. Demi menyelidiki masalah tersebut, Hulkling menugaskan Skrull bernama Talos untuk berangkat ke sana. Talos tidak pergi sendirian, melainkan disertai pula oleh beberapa Kree dan Skrull lainnya, yaitu Avrom, Kia, M-Lance, Tarna, dan Ethan Edwards. Ketika mendekati Genarat, tim Talos tidak mendapatkan tanda-tanda kehidupan. Di tengah kebingungan ini, mereka mendeteksi banyak alat evakuasi yang disebut pod sedang melayang-layang di orbit Genarat. Mereka pun menduga bahwa Genarat ditimpa bencana yang begitu cepat, sehingga penduduknya bergegas menyelamatkan diri dan tidak sempat mengirim sinyal darurat. Salah satu pod evakuasi ini dimasukkan ke dalam pesawat dan hendak diperiksa oleh Avrom, Ethan Edwards, dan M-Lance. Mereka menduga di dalamnya ada korban. Sayang sekali ini adalah perangkap. Ketika dibuka secara mengejutkan, dari dalamnya muncul seorang Skrull yang sedang menyatu dengan simbiot. Ini menimbulkan kepanikan. Dengan cepat, simbiot tersebut mencengkram Avrom yang sempat menyuruh Ethan dan M-Lance pergi. Setelah memberi perintah, Avrom ikut dimasuki simbiot itu. Ethan dan M-Lance buru-buru berlari menjauh sambil menutup segala pintu yang mereka lewati. M-Lance juga berusaha memberitahukan bahaya ini pada Kia yang masih berada di luar. Komunikasi ini terputus-putus, jadi Kia masih belum menyadari teror yang sedang berlangsung. Keadaan menjadi semakin buruk ketika simbiot berhasil menembus pintu dan menarik Ethan. Di luar, Kia menoleh dan sontak merasa takut ketika menyaksikan naga-naga simbiot yang terbang mendekat. Kia tentu langsung memberitahu rekan-rekannya. Namun upaya ini diganggu oleh Null yang melontarkan simbiot untuk mengikat kakinya. Simbiot tersebut memasuki pakaian angkasa Kia lalu meremukkan kepalanya sehingga Kia akhirnya tewas. Di dalam pesawat, M-Lance akhirnya bisa menemui Talos dan Tarna. Dengan panik, M-Lance mengabarkan apa yang sedang terjadi. M-Lance lalu bersiap mengemudikan pesawat ke tempat aman. Tetapi mereka tidak cukup cepat. Sebelum sempat berangkat, pesawat ditubruk oleh seekor naga simbiot yang kemudian menyelimuti pesawat itu. Tidak berhenti di situ, naga ini juga memasukkan banyak simbiot ke dalam pesawat. M-Lance dan kedua rekannya ingin melarikan diri sekaligus memberikan perlawanan. Mereka mengatur agar pesawat meledak dalam waktu 3 menit. Supaya bisa selamat, mereka harus masuk ke dalam pod evakuasi di ruang kargo sebelum terjadi ledakan. Meskipun begitu, jalan mereka tidaklah mudah sebab dihadang oleh para simbiot yang telah menerobos. Dengan bersusah payah, mereka harus menjalani pertempuran agar bisa mengakses pod evakuasi. Dalam konflik ini, M-Lance memberikan perlawanan paling keras dengan menggunakan senjata kapak yang bisa menembakkan energi. Namun ujung-ujungnya M-Lance dibunuh oleh simbiot yang mengendalikan badan Ethan Edwards. Sedangkan Talos dan Tarna berhasil memasuki ruang kargo. Di sana mereka melihat Avrom yang sedang terikat simbiot dan mulai dikendalikan oleh Null. Ketika sempat memperoleh kesadarannya lagi sebentar, Avrom meminta dibunuh. Talos memutuskan untuk menembaknya. Selanjutnya, Tarna memasuki satu pod evakuasi dan meluncur pergi. Sebelum Talos menyusul, di dekatnya muncullah Null yang disertai para simbiot. Kepada Talos, Null mengatakan bahwa pasukannya telah membunuh banyak planet. Talos juga akan ikut menjadi korban berikutnya. Dengan sangat takut, Talos bergegas memasuki satu pod evakuasi lainnya dan terbang pergi. Null membiarkan saja, tapi dia mengatakan bahwa kelak mereka akan bertemu lagi. Di luar pesawat, pod yang ditumpangi Talos hendak dimakan oleh seekor naga simbiot. Namun naga tersebut batal melakukannya ketika melihat ada cahaya terang dari pesawat tim Talos. Sesuai yang sudah diatur tadi, pesawat tersebut meledak, jadi Talos masih selamat. Selanjutnya, pod Talos melayang-layang entah berapa lama sampai ditemukan oleh satu pesawat Kree Skrull lainnya yang dipimpin oleh Jenderal Calamari. Setelah dikeluarkan dan beristirahat, Talos menceritakan bencana yang menimpa timnya kepada sang jenderal. Walaupun kini Talos tampak sudah aman, kenyataannya justru sebaliknya. Ketika Talos melihat keluar, dia menyaksikan Null bersama para naga simbiot sedang terbang mendekat. Sekarang Talos hanya bisa pasrah menunggu kematian. Dalam komik Spider-Man Venom FCBD 2020, Eddie berbicara kepada Avengers yang terdiri atas Captain America, Iron Man, She-Hulk, Captain Marvel, Black Panther, dan Blade. Eddie menceritakan tentang Null mulai dari awal mulanya, pengurungannya oleh para simbiot sampai pembebasannya akibat peristiwa yang melibatkan Eddie dan Carnage. Dengan perasaan menyesal dan murung, Eddie memberitahu bahwa bumi sedang berada dalam bahaya amat besar. Eddie tidak tahu kapan Null akan tiba. Walaupun begitu, simbiot Venom dapat merasakan apabila nantinya Null sudah dekat dengan bumi. Avengers jelas merasa terkejut mendengar penjelasan Eddie. Sedangkan Tony Stark marah besar sebab Eddie baru sekarang mengungkapkan tentang Null pada Avengers. Tony berusaha ditenangkan oleh Kapten Amerika yang mengingatkan bahwa sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan.
Namun Tony masih belum tenang. Dia takut segalanya akan menjadi sangat buruk. Walaupun begitu, Tony tetap bersedia bekerja sama dengan para hero lainnya dalam mempersiapkan pertahanan menghadapi Null. Dalam komik King in Black isu 1, Eddie Brock akhirnya merasakan kedatangan Null, maka dia menghubungi Kapten Amerika yang segera berkumpul bersama Avengers. Selanjutnya, Eddie berayun menemui putranya yang bernama Dylan. Saat itu Eddie Brock merasa bersalah dan sedih. Karena merupakan putra Eddie, Dylan harus terlibat dalam hal-hal mengerikan. Jadi Eddie menganggap dirinya telah menjadi ayah yang buruk bagi Dylan. Sekarang Eddie membangunkan Dylan dan meminta maaf. Kepada Eddie, Dylan mengaku tahu apa yang sedang terjadi. Dylan juga merasakan kedatangan Null sebab Dylan memang mewarisi materi genetik simbiot dari orang tuanya. Sementara itu Avengers telah berkumpul. Tony Stark mengatakan bahwa mereka sekarang harus menunggu pasukan Null tiba di pertahanan pertama yang dipersiapkan, yaitu banyak sekali bom. Sebelumnya pada event Empire, persekutuan Kree Skrull menjalani perang di bumi. Setelah konflik tersebut berakhir, Kree Skrull pergi tapi meninggalkan banyak pesawat tempur yang sudah tak bisa digunakan lagi. Segala pesawat sisa di orbit bumi ini kemudian dimodifikasi oleh Tony Stark menjadi bom. Penantian Avengers tidak berlangsung lama. Melalui layar, mereka menyaksikan banyak sekali naga simbiot yang terbang mendekat. Sebagian dari naga ini bahkan menabrak pesawat bom. Karena musuh sudah memasuki jebakan, Tony langsung meledakkan segala pesawat tersebut. Awalnya Tony merasa senang melihat ledakan ini. Meskipun begitu, kegembiraannya sirna dengan cepat. Ledakan tadi memang membunuh sekitar 100 naga. Akan tetapi naga yang bertahan hidup jumlahnya jauh lebih banyak dan meneruskan perjalanan memasuki planet bumi. Akibatnya di berbagai lokasi muncullah para naga. Ditambah lagi para naga ini menurunkan hujan simbiot yang menutupi segala sesuatu. Karena gagalnya pertahanan pertama, para hero pun harus berjuang. Mereka beraksi melawan para naga sekaligus menyelamatkan orang-orang. Ini bukanlah tugas yang mudah. Dibandingkan dengan simbiot yang selama ini dihadapi para hero, naga-naga di bawah kendali Null memiliki tingkat kekebalan yang jauh lebih tinggi terhadap api dan suara sonik. Di sebuah bunker ada Eddie Brock dan Dylan. Eddie menyuruh Dylan bersembunyi di bunker tersebut agar tetap aman. Sebenarnya Dylan ingin membantu ayahnya melawan pasukan Null, namun Eddie dengan tegas melarangnya. Sambil merasa sedih, Eddie sekali lagi menyesalkan hidup Dylan yang mengalami bahaya akibat dirinya. Setelah berpamitan dengan Dylan, Eddie dihubungi oleh Kapten Amerika. Eddie diberitahu bahwa sekarang harus dilaksanakan rencana cadangan. Maka Eddie bergegas bergerak. Di luar, para hero sibuk menahan para naga simbiot sambil mengevakuasi para warga. Para hero ini diantaranya adalah Kapten Amerika, Living Lightning, Doctor Strange, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, The Thing, Spider-Man Peter Parker, Miss Marvel alias Kamala Khan, Daredevil alias Elektra, dan Captain Marvel alias Carol Danvers. Karena sangat membutuhkan bantuan, Kapten Amerika menghubungi Tony Stark dan menanyakan tentang Thor. Tony mengaku belum ada tanda-tanda keterlibatan Thor. Walaupun begitu, Tony punya kabar bagus, yaitu ada sosok hebat lainnya yang bisa membantu. Sosok tersebut sekarang sedang memasuki orbit bumi. Sebelum sosok tersebut tiba, para hero mendapat bantuan lainnya, yaitu para mutan yang terdiri atas Wolverine, Cyclops, Magneto, Nightcrawler, Jean Grey, Storm, dan Cable. Ketika para hero beraksi di garis depan, Eddie Brock punya tugas berbeda, yaitu memasuki gorong-gorong kota New York. Tujuannya adalah Spire, yaitu suatu menara spesial di bawah tanah Manhattan yang bisa terhubung dengan alam pikiran simbiot. Sebelumnya, pada event Absolute Carnage, Cletus Kasady memanfaatkan Spire untuk mengendalikan banyak simbiot. Kini, Eddie berharap akan bisa menggunakan Spire untuk mengambil alih kendali atas para naga. Dia pun menyatukan tubuhnya dengan Spire dan memulai proses koneksi. Pada saat yang sama, Doctor Strange mengumumkan bahwa dirinya sedang kewalahan. Para naga mampu menembus segala penghalang sihir yang dia buat. Eddie ikut mendengar kata-kata Doctor Strange dan memintanya tetap bertahan, tetapi Doctor Strange tidak sanggup dan ujung-ujungnya takluk di dalam kurungan simbiot. Sedangkan Eddie semakin terhubung dengan alam pikiran simbiot. Meskipun begitu, bukannya mampu mengendalikan para naga, Eddie justru menemukan bahaya besar lainnya. Jadi dengan panik dia menyuruh para hero segera pergi. Di daratan, para hero bisa menyaksikan masalah yang dimaksud Eddie. Bukan hanya naga, sekarang beberapa Celestial ikut turun ke bumi. Para Celestial ini juga sudah menyatu dengan simbiot, sehingga berada di bawah kendali Null. Dari salah satu Celestial ini, Null akhirnya muncul dan mengumumkan akan membunuh bumi. Tetapi terlebih dulu dia meminta seorang manusia bernama Brock diserahkan kepadanya. Apabila perintah ini dituruti, maka dia akan memberi kematian yang cepat dan tidak menyakitkan.
Di hadapan Null, para hero berkumpul dan tidak merasa gentar. Bahkan Kapten Amerika tampak senang. Alasannya adalah Tony memberi kabar bahwa sosok yang mereka nantikan telah tiba dan sedang menunggu di orbit. Kapten Amerika pun langsung memberi izin bagi sosok tersebut untuk turun tangan. Ternyata sosok yang dimaksud adalah Sentry alias Robert Reynolds. Begitu mendapat izin dari Kapten Amerika, Sentry melesat dengan sangat cepat ke bumi, menerobos kepala salah satu Celestial, lalu membawa Null terbang ke angkasa. Saat itu Null tidak merasa takut sama sekali. Dia mengaku sudah tahu tentang Sentry. Sebab dulu Sentry memang pernah membunuh Carnage dengan cara mencabiknya di orbit. Kini Null melakukan hal serupa terhadap Sentry. Dia mencabik tubuh Sentry di orbit. Dengan demikian Sentry pun meninggal dunia. Di dalam diri Sentry terdapat sisi jahat yang disebut Void. Sebagai penguasa kegelapan, Null mampu membuat Void tunduk kepadanya. Jadi Void pun dihisap oleh Null. Kematian Sentry jelas membuat para hero kaget. Kegembiraan yang tadi sempat muncul dalam sekejap berganti menjadi kepanikan dan keputusasaan. Dengan gagalnya Sentry, Tony Stark menyuruh Kapten Amerika melarikan diri ke tempat lain. Tetapi Kapten Amerika dengan tegas menolak. Dia memilih untuk memimpin para hero berjuang melawan Null yang memang sudah turun lagi. Sayang sekali, Null memberikan teror lainnya. Dengan gampangnya, dia mengendalikan lautan simbiot yang menyelimuti daratan. Segala simbiot ini mulai menjerat dan menutupi para hero. Spider-Man hendak membantu, tapi Kapten Amerika menyuruhnya pergi mencari bantuan. Karena ditutupi oleh simbiot, komunikasi Kapten Amerika dengan Tony Stark pun terputus. Tidak hanya mengendalikan simbiot di daratan, Null kemudian memanfaatkan sebagian naga simbiot di langit. Para naga simbiot ini disatukan hingga membentuk kurungan yang menyelimuti planet bumi. Dengan demikian, bumi menjadi gelap sebab tidak menerima cahaya matahari. Keadaan ini membuat Eddie memutuskan untuk mendatangi Null. Ketika mendengar niat Eddie, Tony Stark tentu melarangnya. Tony mengingatkan bahwa Null tetap akan membunuh bumi sekalipun mendapatkan simbiot Venom. Eddie pun menjawab bahwa dia akan memberi waktu supaya para hero lain bisa tetap berjuang. Tekad Eddie sudah bulat, dia tak mau bersembunyi lagi. Eddie berbicara sebentar dengan simbiot Venom. Mereka sama-sama sudah siap untuk menjalani pertarungan terakhir. Melalui Spire, mereka mencoba melakukan kontak dengan Null. Berkat upaya ini, mereka bisa dirasakan oleh Null. Dengan cepat, simbiot raksasa berwujud tangan mendobrak gorong-gorong dan mencengkram Eddie. Tangan ini lalu menyerahkan Eddie pada Null yang sedang berada di gedung tinggi. Dengan gembira, Null memamerkan keadaan di sekeliling mereka, di mana segalanya ditutupi simbiot sedangkan naga-naga berseliweran. Dalam situasi seperti ini, Eddie meminta Null mengampuni bumi. Null tidak terlalu memperdulikan permohonan Eddie. Dia memilih untuk melihat wajah Eddie dan justru menjadi terkejut. Terungkaplah bahwa sebenarnya bukanlah Eddie yang dicari oleh Null. Eddie tentu bingung sebab sebelumnya Null bilang mengincar orang bernama Brock. Null pun memperjelas bahwa dirinya menginginkan Brock yang lain. Eddie sontak menjadi ketakutan begitu menyadari bahwa sasaran asli Null adalah Dylan. Dengan panik dan marah, Eddie menyuruh Null membunuh dirinya saja dan jangan mengganggu putranya. Sayang sekali, tuntutan Eddie tidak dihiraukan. Null justru merampas simbiot Venom dari badan Eddie. Null juga mengatakan akan mengambil Dylan. Setelah mendapatkan Venom, Null menganggap Eddie tidak berguna baginya. Jadi Null memilih menjatuhkan Eddie dari ketinggian. Dengan demikian, Eddie pun mulai terjatuh tak berdaya. Cerita King in Black mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.